Apakah mungkin prinsip-prinsip Islam memiliki jawaban atas tantangan ekonomi yang dihadapi Papua? Mari kita menjelajahi dan merenung dalam perjalanan ini. Menyelami bagaimana nilai-nilai Islam bukan hanya memberi wawasan baru, tetapi juga solusi praktis bagi kesenjangan ekonomi yang meruncing di wilayah ini. Papua punya alam super indah tapi juga masalah serius, nih, dari hutan lebat sampai gunung menjulang, tapi ada ketidakstabilan ekonomi yang jadi perhatian penting di sana. Sangat ironis, Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah namun rakyatnya masih hidup dalam kondisi kurang sejahtera. Ironi itu tuh ada, tidak hanya di Papua. Secara kebetulan, masalah kemiskinan, kemudian masalah rendahnya indeks pembangunan manusia, kemudian masalah rendahnya derajat kesehatan, itu kok ya menumpuk dengan kelas sosial kaum miskin gitu ya, dan kemudian menumpuk dengan identitas orang asli. Ya, itu problem. Ya, di mana-mana dan lebih-lebih di Papua. Saya sebagai anak Bintuni bangga loh. Masa di Bintuni daerah kaya, tapi ya realitanya seperti yang kita lihat. Inilah ada realita kehidupan daerah kota kaya ini begitu. Kita mau supaya pemerintahan itu bisa berjalan baik, rakyat hidup sejahtera, dan juga kita lihat di situ kekayaan. Bukan hanya kita pergi bicara-bicara di media, Bintuni itu daerah kaya, kita mau datangkan investor ke Teluk Bintuni untuk bisa sejahterakan rakyat. Investor datang, semua masuk sak. Mana yang sejahtera gitu. Kita inginkan yang terbaik. Harapan saya bukan hanya pemerintah, tapi elemen pendukung pemerintah itu seperti tokoh-tokoh itu kita harus samakan persepsi. Kemudian kita sampaikan ke pemerintah, pemerintah tolong lihat ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan infrastruktur seperti mungkin rumah layak huni. Kondisi yang serba terbatas, termasuk pemenuhan terhadap akses ekonomi, membuat masyarakat Bintuni bergantung pada alam. Persoalannya, bila alam makin tersudut akibat pembangunan, kemana masyarakat Bintuni akan mencari sumber pengharapan? Dari keruncingan ekonomi di Papua, muncul pentingnya untuk menemukan solusi yang mengadopsi prinsip-prinsip inklusif dari perspektif Islam. Konsep zakat, keadilan sosial, dan pemberdayaan ekonomi yang diusung Islam dapat menjadi pijakan utama dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan ekonomi di wilayah ini. Berikut adalah beberapa contoh kecil dari tindakan yang bisa kita lakukan untuk mendukung saudara-saudara kita di Papua, seperti penerapan prinsip keadilan ekonomi, konsep harta bersama, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial yang lebih inklusif. Buat kalian dimanapun kalian berada, ditunggu untuk aksi-aksi selanjutnya. Berbagi itu indah, kawan. Sama buka. Joshua dapat. Joshua dapat main Joshua. Joshua sih tidak nangis lagi. Kakak pegang. Dah. Nayak. Accompanied by the rain, the soreness in my ear. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dengar-dengar orang di kampung sini, di Papua itu kampung mualaf ini. Ya, kita sebenarnya bukan kita pindah, tapi kita kembali agama Islam. Kita masuk Islam ini bukan gampang, susah untuk kita perjuangkan. Saya dipukul dari kaki sampai di kepala, jadi yang tergores di belakang saya. Saya punya luka ini sudah dicatat di dunia akhir, tahu sudah saksikan. Give me some time to speak, 'cause I know that Berarti diusir ke sini berarti ya? Terpaksa kita mengungsi ke sini tinggal. Bikin kampung sendiri. Kita sudah berusaha punya
punya kampung sendiri, tapi dari saudara kita Muslim belum membantu kita di sini. Tempat ibadah kan harus ada untuk kita bisa pakai sembahyang, untuk anak-anak ngaji. Umat Muslim ini kan bagaikan satu anggota tubuh, kaki atau tangan sakit, semua seluruh tubuh ini kita rasakan semuanya. Jadi satu susah kita semua baku bantu. Insya Allah doa orang-orang di Papua akan segera terkabul. Salah jadi kita salah di sini, pakai ini. Sholat di sini? Iya, yang penting kan suci. Sebelum itu jadi? Iya. Kau malam ini? Iya. Tidak. Oh dulu. sebelum jadi. Oh dulu sebenarnya. Oh sholatnya di sini. Guys, jadi dulu masjidnya ini dari dulu ini sebelum masjid itu jadi mereka tuh sholatnya di sini.